Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alisa Dinanda with registration number 2318097. Okay, in this video, we'll explain about the material. The title is narrative text. I hope you can enjoy with the explanation and happy watching. Now, we will learn about narrative text. What is narrative text, its structure, and the examples. Sekarang kita akan belajar tentang narrative text. Apa itu narrative text, bagaimana strukturnya, dan contoh dari narrative text. What is narrative text? Apa itu narrative text? A narrative text is a piece of text which tells a story and entertains the reader or listener. It is a story with complication or problematic events and tries to find resolution to solve the problems. Teks naratif adalah teks cerita, di mana dalam cerita ini terdapat problem atau masalah yang terjadi dan diceritakan serta penyelesaian atas problem atau masalah itu. A narrative story can be personal experience atau pengalaman pribadi. Fairy stories atau cerita fantasi bisa juga disebut sebagai cerita hayalan. Contohnya, cerita dari Harry Potter atau Aladdin. Fables, yaitu cerita yang tokoh atau karakternya adalah hewan. Folktale atau cerita rakyat, contohnya cerita Malin Kundang atau kisah dari Candi Prambanan. Science fiction atau fiksi ilmu pengetahuan. A narrative text took place at certain place in the past, so the dominant tense which associated to the event is the past tense. Narrative text adalah cerita yang terjadi pada tempat tertentu di waktu yang lampau, sehingga tenses yang dominan digunakan dalam jenis teks ini adalah past tense. Dalam narrative text, time order signals juga digunakan agar kronologi cerita dapat terurut, mulai dari what happened first, apa yang terjadi pertama kali, dan what happened next, apa yang selanjutnya terjadi. Jadi, narrative text merupakan teks yang berisi cerita tentang kejadian di waktu lampau, sehingga tenses yang dominan digunakan adalah past tense. Pada jenis teks ini, karakter, tempat, dan waktu kejadiannya harus jelas. Dalam menulis narrative text, kita harus menggunakan time order signals, seperti first, next, after that, and etc., agar cerita tersebut bisa tersusun sesuai dengan kronologi kejadiannya. Next, we will learn about narrative text structure. There are several stages in narrative text structure. The first stage in narrative text is abstract. Abstract is an optional, artinya boleh ada dan boleh tidak ada. Abstract merupakan penanda atau pendahuluan singkat pada teks. Contohnya, I have an interesting story. This is a special event in my life. The second stage is orientation. Orientation dikenal juga sebagai introduction atau pendahuluan. Pada bagian ini, karakter, tempat, dan waktu kejadian disebutkan. Karakter pada teks naratif can be human or non-human beings. Jadi, karakter pada teks naratif bisa berupa manusia, hewan, atau benda mati. The third stage is evaluation. Evaluation is also an optional. Boleh ada atau tidak ada. Evaluation merupakan judgment atau komen narator terhadap keseluruhan cerita. Stage ini bisa ditulis sekali, 2 kali, atau lebih. Bisa juga dituliskan sebelum atau sesudah stage tertentu. Jadi tidak harus selalu ditulis setelah orientation. The fourth stage is complication. Pada stage ini, awal mula serta kronologi masalah atau problem diceritakan. Stage berikutnya adalah resolution. Pada stage resolution, kronologi penyelesaian masalah yang terjadi pada stage complication diceritakan. The last stage is coda, atau dikenal juga dengan reorientation. Stage ini juga merupakan optional. Cerita dapat ditutup pada stage ini. Biasanya, beberapa narator menuliskan pesan moral cerita pada bagian ini. And the last, we will see the example of narrative text. Berdasarkan viewpoint-nya, narrative text ada 2 macam, yaitu Naratif teks yang ditulis dengan sudut pandang orang pertama
dan naratif teks yang ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Let's have a look at the first example, naratif teks yang ditulis dengan sudut pandang orang pertama. Sekarang, mari kita lihat struktur dari teks ini. Next, we will see the second example. Berikut ini adalah contoh naratif teks dengan sudut pandang orang ketiga. Next, we will see the second example. Okay, thank you for watching, and I hope you can add your knowledge with seeing the explanation. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.